Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Qul kuntum tuhibbuna Allah fattabi'ukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tiada kata yang pantas dilanturkan saat ini kecuali rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat iman Islam, nikmat waktu, niat, semangat, hingga nikmat sehat, sehingga kita bisa hadir pada jamaah sholat subuh, dilanjutkan dengan kajian pada subuh ini insyaallah dalam keadaan sehat walafiat semua. Amin. Bagi yang dirahmati Allah, semoga ayunan langkah kita dari rumah menuju Masjid Al-Badar ini dicatat oleh Allah sebagai sebuah kebaikan yang mampu mempertemukan kita di surganya kelak. Amin. Bapak-Ibu yang dirahmati Allah, judul kita pada pagi hari ini tentang sehat yang paripurna dengan cara sehat. Kalau panjenengan melihat flyernya barangkali itu di situ sehat yang pertama pakai huruf kecil, S-nya saja yang besar. Sehat yang kedua pakai huruf besar semua, S-E-H-A-T. Karena penjelasan dari sehat yang pertama sehat secara paripurna, yang kedua bisa dicapai, bisa diraih dengan sehat yang 5 huruf, S-E-H-A-T. Dan S-E-H-A-T itu sesungguhnya semuanya sudah ada di Al-Quran, dan saya merangkum saja untuk lebih memudahkan kita semua menghafal. Sehat paripurna itu sesuai dengan kriterianya WHO, itu adalah sehat jasmani, ruhani, sosial, spiritual. Jadi ada 4. Jadi terminologi sehat itu tidak seperti dulu yang mensana in corpore sano, ya, dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Oh enggak, ternyata copet-copet, maling-maling itu tubuhnya kuat-kuat itu untuk bahan, kalau dikejar larinya biar kuater gitu ya, tapi jiwanya enggak sehat. Jadi enggak ternyata tidak berkorelasi secara utuh bahwa kalau fisiknya sehat, fisiknya bagus, itu jiwanya juga sehat, enggak. Maka kemudian ada yang ketiga, sehat sosial. Jadi secara fisik bagus, secara ruhania juga bagus, masih juga ada sehat secara sosial. Korelasi, hubungan, interaksi dengan manusia yang lain itu menjadi sesuatu yang juga jadi indikator. Maka konsep di Islam jelas, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia ada yang membawa manfaat buat manusia yang lain. Maka orang yang sehat secara paripurna, keberadaannya itu dirindukan. Jadi dalam sebuah komunitas, di kampung gitu ya, orang itu selalu dinanti-nanti. Orang itu kalau nggak ada itu dirindukan. Kalau ada keberadaannya membawa manfaat, kalau nggak ada diangen-angen. Biasanya jamaah bareng ning Al-Badar kok gak ono. Biasanya itu kalau ada kegiatan selalu ikut, ya gitu. Itu sehat secara sosial. Di kantor sama, hubungannya dengan orang itu bagus, sinerginya, kerjasamanya dengan teman-teman di kantor juga bagus. Dan yang menarik itu yang keempat. Yang keempat itu sehat paripurna. Sebenarnya itu dicapai dengan yang terakhir, sehat secara spiritual. Maka WHO itu mengakui keberadaan agama itu. Jadi orang yang sehat itu pada saat dia menjalankan apa yang diperintahkan oleh agamanya, menjauhi apa yang dilarang oleh agamanya. Itu kalau dalam konteks kita itu kan takwa itu kan. Jadi takwa itu sederhananya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, kemudian menjauhi apa yang dilarang. Itu konsep sehat. Konsep takwa yang kemudian berakhir kepada kesehatan itu sendiri. Maka seringkali kami katakan orang yang bertakwa itu pasti orang yang sehat. Jadi orang-orang yang mutakin itu pasti orang yang sehat, kecuali memang Allah settingkan lain. Jadi orang yang sudah bertakwa tapi kok kemudian Allah amanai sakit, itu skenario indahnya Allah untuk yang bersangkutan. Untuk apa? Untuk menggugurkan dosa-dosanya, untuk menguji kesabarannya, menguji keimanannya, menguji ketawakalannya. Jadi secara sederhana
normatifnya orang yang bertakwa itu pasti orang yang sehat. Terminologi definisinya kan jelas, menjalankan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang. Nah, menariknya di Islam itu, di Quran hadis itu, kalau seseorang tidak menjalankan apa yang diperintahkan, ada efeknya. Begitu juga sebaliknya, kalau melanggar apa yang dilarang di Al-Quran, efek di tubuhnya itu juga nggak sehat. Wa ja'alna naumakum tsubatan, misalkan ya, tidur yang bisa jadi istirahat. Kalau tidurnya tidak sesuai dengan tuntunannya Rasul, tidurnya tidak bisa nyenyak. Wala tulqu bi aidikum illa takhluqat, jangan jatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Ngerokok itu wis jelas elek, membinasakan sel-sel di paru-paru, membinasakan sel-sel di rambut-rambut hidung kita. Kalau dilakukan, ya akan binasa. Jangan mendekati zina dan seterusnya, efeknya banyak. Kullu wasrobu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Silakan makan, silakan minum, pokoknya jangan berlebihan, karena Allah benci dengan orang yang berlebihan. Pada saat seseorang itu makannya los, nanti timbul obesitas, kegemukan. Makan kalau kolesterolnya terlalu tinggi, hiperkolesterol, nanti bisa kena sumbatan di pembuluh darahnya, nanti bisa stroke dan seterusnya. Nggak boleh makan berlebihan, asam uratnya nggak usah berlebihan, biasa-biasa saja, paling nggak sepekan sekali lah. Kalau pengen makan belinjo atau mente itu ya boleh lah sepekan sekali gitu. Enggak, tiap hari makan berlebihan, akhirnya asam uratnya tinggi, kandungan purinnya di dalam darah tinggi, rukuk loro kabeh, rukuk gini ketarik semua, nyeri semua, sujud nggak bisa nyaman dan seterusnya. Kenapa? Karena melanggar Al-A'raf 31 itu tadi. Jadi korelasinya seperti itu. Nah, kami mencoba merangkum sehat secara paripurna yang jasmani, rohani, sosial, spiritual itu ada di SEHAT itu. Sehat SEHAT. Semoga cukup waktunya ya. Tadi dibatasi sampai 5:30 ya. Khusus saya enggak apa-apa ya. Mohon izin takmir ya. Jadi khusus saya enggak apa-apa nanti misalkan sampai jam 5:30 lebih atau bahkan jam 6 enggak apa-apa ya. Tapi sarapan jenengan nanti molor loh. Enggak apa ya. Ya. Jadi S yang pertama, kalau kita pingin sehat paripurna, lakukan S yang pertama ini. S itu apa? Sedekah. Sedekah itu dua hal yang kita dapat. Jadi kalau di Al-Baqarah berapa itu? 186 kalau nggak salah ya. Yang kalau bersedekah itu dilipat gandakan jadi 100 kali, menjadi 700 kali, 10 kali, 700 kali dan seterusnya itu tataran teologisnya. Tataran medisnya luar biasa. Wa may yukassuba nafsihi fa ulaika humul muflihun, di Al-Asr ayat 9. Orang-orang yang dijauhkan Allah dari meditnya itu, dari kekikirannya, orang-orang yang loman gampangannya, orang-orang yang tidak kikir, itu menjadi bagian dari orang-orang yang beruntung. Beruntungnya dalam konteks apa? Beruntungnya dalam konteks as-sadaqatu tasaddu sab'ina ba'dan minas-su'. Orang-orang yang bersedekah itu akan dihindarkan oleh Allah dari 70 keburukan. Apa saja keburukan-keburukan yang bisa dihindarkan dengan bersedekah? Banyak sekali. Panjenengan perjalanan dari rumah, yang rumahnya tidak di seputaran sini, misalkan perjalanan dari rumah nyantai, nyaman saja, ya tidak kejeglong, ya tidak kena macet, ya tidak kecelakaan, ya tidak terjadi apapun, nyampe di masjid ini dalam keadaan sehat, selamat, itu bagian dari dihindarkan oleh Allah dari keburukan itu sendiri. Termasuk juga sakit. Jadi pada saat kita sakit itu, dalam terminologi medis, terminologi teologis, bersedekahlah.
karena sedekah itu mampu menyembuhkan penyakit. Gimana bisa? Ya, nanti panjenengan browsing penelitian yang dilakukan oleh Jorge Moll tulisannya di California University, meneliti korelasi hubungan antara sedekah dan kesehatan. Apa yang kemudian timbul kesimpulan dari penelitian itu? Seseorang yang sedekah itu imunitas tubuhnya meningkat, daya tahan tubuhnya meningkat dengan berbagai mekanisme. Mekanisme secara utuhnya adalah merilis hormon. Ada 4 hormon itu, hormon endorfin, dopamin, serotonin, oksitosin. Nggak usah jenengan hafalkan, ujian nggak keluar gitu ya. Pokoknya ada 4 aja hormon itu, yang itu kalau jenengan browsing itu hormon kebahagiaan namanya. Kalau jenengan browsing hormon kebahagiaan akan keluar 4 hormon itu. 4 hormon itu akan dirilis, akan diproduksi oleh tubuh saat kita bersedekah. Gimana mekanismenya kok bisa keluar hormon itu? Pada saat seseorang bersedekah itu menjadi bagian dari yang sehat sosial tadi itu. Merasa memberi manfaat, merasa berguna kepada orang lain, dan hal itu menyebabkan kenyamanan di otak seseorang. Di limbic system namanya, limbic area, lebih spesifik lagi organ di otaknya namanya hipotalamus. Nah, di situ itu merasa nyaman, merasa bahagia, merasa memberi manfaat. Kenyamanan itulah yang memunculkan hormon-hormon tadi itu. Tentu syaratnya harus ikhlas lillahi ta'ala, hanya karena Allah semata. Jelas itu innamal a'malu binniyat. Kalau penjelasan innamal a'malu binniyat secara teologis itu ya, amal apapun itu kalau enggak lillahi ta'ala kan muspro. Secara medis, amalan apapun kalau tidak diniatkan karena Allah itu tidak menyehatkan. Tetapi kalau amalan apapun itu lillahi ta'ala, hanya karena Allah semata, korelasinya dengan tubuh kita luar biasa, sehatnya itu. Jadi aktivitas kita apapun itu, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, itu kalau lillahi ta'ala, efeknya kepada tubuh kita luar biasa. Dalam konteks ini adalah sedekah. Pada saat kita bersedekah lillahi ta'ala, hipotalamus tadi itu aktif, nyamannya aktif, merilis hormon-hormon tadi itu. 4 hormon tadi itu secara keseluruhan di dalam tubuh kita, dari penelitian yang dilakukan di California University tadi, itu akhirnya adalah menyebabkan imunitas tubuh kita meningkat, sehat, daya tahan tubuhnya hebat, daya tahan tubuhnya kuat. Ternyata masih ada lagi manfaatnya. Tidak hanya mencegah sakit, tetapi juga menyembuhkan. Hebatnya sedekah itu mampu menyembuhkan. Banyak cerita, apalagi kami yang di rumah sakit, itu banyak sekali cerita tentang hal itu. Sakit secara medis sudah tidak bisa disembuhkan, karena tataran medis itu ada batasnya, kemampuan manusia itu ada batasnya. Pada saat seseorang terkena kanker, misalkan kanker stadium 4A atau 3B, medis sudah tidak bisa apa-apa. Nah, momen itulah kesenjangan keilmuan manusia dengan Allah, itulah yang kemudian harus kita ikhtiarkan. Di saat ilmu pengetahuan sudah mentok, ilmu kedokteran sudah tidak mampu lagi menangani sebuah penyakit, sehingga dikatakan sudah tidak ada hal yang bisa dilakukan lagi, di sisi itulah teologisnya lebih dominan perannya, walaupun tetap ada ikhtiar-ikhtiar medisnya. Nah, di situ itu ternyata yang mampu menurunkan intervensinya Allah itu salah satunya dengan sedekah. Banyak sekali cerita-cerita di rumah sakit itu. Dikatakan sudah kondisinya sudah tidak bisa, sudah di ICU, sudah 111, kalau istilah medisnya itu kesadaran seseorang itu 456. Orang kalau sudah 111 sudah tidak bisa apa-apa. Secara medis ya alat, tergantung kepada alat hidupnya itu, kepada ventilator dan seterusnya yang nempel di macam-macam itu. Dan terjadi keajaiban atas intervensi Allah itu pada saat ternyata orang itu tahu-tahu kondisinya membaik. Kenapa? Ternyata keluarganya yang kemudian menjalankan sedekah yang lillahi ta'ala karena Allah semata, kemudian mendoakan, berdoa semoga dengan sedekahnya itu intervensinya Allah turun, kun fayakunnya Allah turun untuk merubah kondisi kesehatan, dan itu yang berhasil sangat banyak.
Jadi kalau sudah mentok di medis itu ya cara yang bisa ditempuh secara teologis ya dengan sedekah. Tetapi ini bergesekan dengan niat yang salah. Nanti ada yang meniatkan kemudian bersedekah itu untuk supaya sembuh. Jadi kan sedekah itu menyehatkan, sedekah itu jadi obat, jadi penyembuh. Bersedekah ini supaya sembuh. Ya Allah, saya bersedekah ini dalam rangka untuk menyembuhkan penyakit itu. Nah itu setan itu mokongnya di situ itu. Setan itu dableknya di situ. Orang sudah mau sedekah itu masih dicampuri urusan niatnya supaya jangan sampai bersedekah lillahi ta'ala, tetapi digeserkan bersedekah supaya sembuh. Nah, itu yang salah. Jadi jalannya itu adalah melalui Allah. Kemudian biarlah Allah yang kemudian menurunkan intervensinya berupa kesembuhan itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sedekah itu dua hal yang kita dapatkan. Tidak hanya urusan-urusan spiritual, urusan-urusan teologis dengan pahala yang dilipat gandakan itu, tetapi juga terkait dengan medis, dengan kesehatan. Maka bersedekahlah secara ikhlas lillahi ta'ala. Walaupun banyak tidak apa-apa. Ya. Jadi sedekah yang ikhlas walaupun banyak tidak apa-apa. Lebih baik 1 juta ikhlas dibandingkan 10.000 tidak ikhlas. Maka yang ikhlas ya. Kemudian yang kedua apa? SEHAT. E-nya apa? E-nya itu adalah emosi yang terkontrol. Betapa banyak sakit-sakit itu yang diawali dengan emosi, diawali dengan stres. Tercatat di dunia medis itu 80% lebih penyakit itu karena stres. Jenengan sebut sudah penyakit apa? Nantilah hubungannya sama stres. Hubungannya sama kondisi emosional seseorang yang tidak stabil. Hipertensi, jantung, serangan jantung, asma, stroke, apalagi lambung. Lambung itu malah nemen itu korelasinya sama stres itu. Panjenengan ngaji nyaman seperti ini ya, enak seperti ini, tahu-tahu baca WA jenengan, di WA itu dikabari ibu masuk ICU, saat ini lagi diusahakan di ICU. Apa yang pertama kali terjadi? Langsung mules jenengan. Dapat kabar tidak nyaman, kita stres, langsung mules. Itu hal pertama kali yang terjadi seseorang itu kalau kaitannya dengan emosional itu perutnya, lambung dan saluran pencernaannya. Itu langsung. Maka kalau sakit lambung yang kemudian tidak sembuh-sembuh, itu diberi obat penenang. Jadi bukan hanya sekedar asam lambungnya yang diproduksi tinggi atau ada luka dan seterusnya, itu enggak, tapi sudah diberi obat penenang karena korelasi yang begitu kuat antara kondisi psikologi seseorang, kondisi emosional seseorang dengan lambung itu. Dan kemudian efek yang timbul akan sangat banyak. Nah, kaitan dengan emosi ini dalam kaitan dengan marah itu jelas kemudian la taghdab walakal jannah. Janganlah marah bagimu surga. Lu enteng lu masuk surga itu. Wis ojo ngamukan pokoke mlebu surga wis. Tapi tentu ini korelasinya tidak sekedar itu. Korelasinya dengan apa? Dengan ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Kalau kita perhatikan ayat ini, itu korelasi antara sabar dan sholat. Maka secara terminologi medis, orang-orang yang sholatnya benar pasti jadi orang yang sabar. Orang yang sholatnya benar pasti tidak jadi pemarah. Orang yang sholatnya benar pasti tidak emosional. Jelas itu sudah. Lu ada lo orang yang tiap hari, tiap waktu itu sholat di masjid jamaah terus, dah pernah lepas. Tapi kok ngamukan, tapi kok gampang marah. Pasti itu ada yang salah dengan sholatnya secara medis ya.
Kalau toh kemudian kita akan melihat tataran bagaimana sholatnya, niatnya dan seterusnya, itu ada indikator-indikator tersendiri. Tetapi indikator medisnya mudah. Kalau orang yang sholat rutin jamaah tapi kok masih ngamuan, sholatnya tidak benar secara medis. Karena sesungguhnya korelasinya jelas bahwa sholat yang benar itu akan membawa seseorang itu menjadi orang yang sabar. Coba latihan sholatnya tentang kesabaran itu kan luar biasa. Kalau imamnya baca ayat yang panjang itu kan tidak ada yang berani rukuk duluan. Kesuwen ini guys, rukuk duluan, tidak ada yang berani. Itu melatih kesabaran. Bagaimana kemudian sholat kita berkonsentrasi untuk supaya salah satu cara untuk supaya khusyuk itu kan melihat tempat sujud ya. Itu padahal efeknya di mata luar biasa. Maka kenapa kok sholat itu tidak boleh terpejam, tidak boleh merem? Itu salah satunya secara medis, itu melatih mata kita untuk sehat. Pada saat kita berdiri melihat tempat sujud, itu mata kan melihat dari jauh gitu ya. Kemudian rukuk lebih dekat lagi, kemudian sujud lebih dekat lagi, nempel malahan. Maka otot-otot di mata kita itu melatih diri itu. Jadi menyempit, meregang, mengendur, meregang, itu latihan luar biasa sholat itu untuk mata kita. Dan hebatnya lagi, pokoknya gerakan sholat itu luar biasa. Nanti suatu saat kalau kita dipertemukan Allah lagi, mungkin kita bahas manfaat gerakan sholat, karena efeknya luar biasa sholat itu. Maka bisa kami katakan sholat itu menyehatkan dalam konteks medisnya kaitan dengan marah. Sholat itu mampu meredam amarah seseorang. Jadi kalau ingin sehat paripurna itu emosinya harus terjaga betul. Jangan jadi orang yang pemarah. Saat orang marah, tubuhnya itu memproduksi hormon adrenalin, nama hormonnya. Kalau adrenalin itu diproduksi, detak jantungnya bertambah cepat, tensinya naik, nafasnya ngos-ngosan, tangannya gemeter, kakinya gemeter, perutnya mules. Coba ujung rambut sampai ujung kaki ada semua efek jeleknya pada saat seseorang itu marah, yang kemudian diproduksi hormon adrenalin itu. Tekanan darah yang meningkat dengan cepat itu salah satunya mampu menyebabkan stroke seseorang. Pecah pembuluh darahnya yang disebabkan karena pecah. Stroke itu ada dua, pecah pembuluh darah dan sumbatan. Pecahnya karena tidak mampu menahan emosi, melawan apa yang disampaikan di hadis la taghdab wa la jannah. Kalau pecah pembuluh darahnya, sumbatan karena kulu wasrobu wa la tusrifu tadi itu. Karena ada sumbatan di pembuluh darahnya akibat makan kolesterol yang terlalu tinggi sehingga timbul kerak, timbul penebalan di otot di pembuluh darah yang ada di otak, maka kemudian timbul sumbatan menyebabkan stroke. Jadi banyak aspek terkait dengan bagaimana kita mampu menjalankan apa yang ada di Quran dan hadis itu dengan baik, korelasinya dengan kesehatan. E-nya emosi yang terjaga. Maka jadilah orang yang sabar. Jadilah orang yang mampu meredam semua kejelekan yang terjadi pada kita dengan ikhlas, dengan sabar, dengan syukur. Satu kejadian bisa efeknya bisa macam-macam. Jadi kan kalau kena macet, apa yang kemudian timbul? Naik mobil macet, ngamuk tok isinya sudah. Apalagi macet gitu terus dibalap, gitu ya. Kita antri banyak gini, kita sebelah kanan gitu ya. Wes tahu-tahu kita ngangkat telepon gitu, ngangkat telepon sebentar, kita agak pelan, mobil depan sudah maju, mestinya jatah kita maju diserobot sama yang kiri kita, seret, nah, gitu ya. Terus dibalap gitu. Kalau orang emosian, kalau orang ngamukan tidak mampu menahan emosinya, tidak mau mengontrol emosinya, ngamuk tok sepanjang jalan. Gak ngerti tak bagi mantan pembalap dibalap koyo ngene iki, awas ya. Kok ana kesempatan tak bualan, tak pepet gitu. Akhirnya suasana di mobil itu jadi tidak nyaman sama sekali. Semula ngobrol enak sama istrinya, sama anak-anaknya gitu, yang ngobrol begitu dibalap itu meneng kletek wis karena yang nyetir emosi. Ditanya
ya engko maem nanti wis gak usah delok engko ae. Sik tak balake tak pepete mobil iki. Loh, hanya gara-gara seperti itu saja. Di sisi lain kalau kita jadi orang yang sabar, nyantai saja kan. Di balap ya wis balapan. KCO pirang detik sih. Selisihnya berapa menit sih? Mau paling deh kesusu kebelet pipis soalnya. Nyantai saja sudah. Satu kejadian bisa disikapi dengan berbagai macam peristiwa, berbagai macam apa yang kemudian terjadi pada dirinya. Maka ambillah jalur ke kanan, artinya jalur yang baik, jalur yang tidak emosional menghadapi apapun itu. Sepeda motoran kejeglok, ya nyantai saja. Paling aku mau subuh telat, makanya diberi peringatan oleh Allah sepeda motornya kejeglok. Enggak kemudian ngamuk ke sana kemari. Ini gara-gara Pak Lurah korupsi kita lah nih mesti nih ditandani, gak ditandani. Jadi panjang. Engkau Menteri PU kena, Jokowi kena, sembarang kena gara-gara kejeglong mau gitu. Jika menahan atau mampu meredam emosi itu kunci dari kesehatan kita yang paripurna itu. Selain menjalankan tataran medis juga menjalankan tataran teologis itu. Kemudian hanya apa? Itu hati yang selalu bersyukur. Lain sakatum la azidannakum wa lan kafartum inna adzabi lasyadid. Pada saat kita mampu mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, sesungguhnya tubuh kita itu akan mensupport itu. Pada saat kita bersyukur, nikmatnya akan ditambah. Tetapi hati-hati diancam pada saat kita kemudian kufur, hati-hati. Siksa Allah amatlah pedih, dan siksa Allah yang pedih itu bisa terjadi pada saat kita hidup. Tidak hanya pada yaumul akhir nanti, enggak. Pada saat kita hidup pun ini juga akan mendapatkan sesuatu yang tidak nyaman akibat kekufuran kita itu. Apa contohnya? Lagi-lagi yang merokok tadi itu ya. Orang yang merokok itu kalau terminologi medis itu orang kufur. Kufur nikmat orang yang merokok itu. Ya kok bisa? Rasa syukur itu kan yang pertama dari hati, yang kedua dilafazkan, diucapkan, alhamdulillah itu. Yang ketiga itu kan menjaga amanah yang Allah berikan untuk mengoptimalkan ibadah kita. Kita diberi paru-paru yang sehat ya supaya ibadahnya nyaman, nafasnya panjang, azan bisa panjang, bisa enak, jadi imam bisa enak, nyaman didengar, nggak sesek, nggak kemudian mengalami berbagai hal terkait dengan paru-paru, normal-normal saja. Tapi begitu ketika kufur dengan tidak menjaga amanah Allah berupa paru-paru yang hebat itu, maka ya kemudian akan timbul banyak masalah. Orang yang merokok itu paru-parunya ada lukanya, sikatrik, jekitut. Ya kalau ibaratnya kita luka itu kulit kita jekitut, nah, jadi ketarik gini. Nah, jadi kan bayangkan kalau ketarik gini di paru-paru yang bisa mengembang mengempis pada saat mengembang menghirup udara itu, mengembang seret gitu. Kira-kira optimal nggak ngembangnya? Wong ada jekitutnya. Nggak bisa optimal. Maka orang yang merokok itu kalau suruh tarik nafas panjang gitu ya, nggak kuat, mesti batuk. Ketarik itu tadi otot sama paru-parunya karena ada sikatriknya tadi itu. Dan hebatnya lagi Bapak yang dirahmati Allah, nafas yang kita hirup ini itu nanti nyampe ke paru-paru. Cabang paru-paru itu bronkus, bronchiolus, alveolus. Cabang pertama bronkus, cabang kedua bronchiolus, cabang ketiga alveolus. Bronkus kalau kena infeksi namanya bronkitis, bronchiolus kalau kena infeksi namanya bronchiolitis. Terus tambah is gitu pokoknya ya. Nah itu nyampe di alveolus terjadi pertukaran oksigen dan, masih ingat pelajaran PAUD dulu, waktu TK dulu kita menghirup udara mengeluarkan CO2, karbon dioksida. Jadi kita menghirup udara, oksigen, mengeluarkan CO2, karbon dioksida. Itu pertukarannya di alveolus itu. Di bagian luar dari paru-paru kita, di situ nempel pembuluh darah, tukar oksigen dan karbon dioksidanya itu. Sehingga kita sehat.
Nah, pembuluh darah yang nempel di alveolus itu pernah diambili satu-satu. Jadi dipetani satu-satu, ditarik pembuluh darahnya, dijejer, ditarik, dijejer, terus itu panjangnya 1.500 km. Paru-paru kita itu yang ditempeli pembuluh darah untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida, itu panjang pembuluh darahnya sini Surabaya Jakarta PP 1.500 km. Maka sampai kapanpun tidak akan ada teknologi yang mampu membuat paru-paru buatan. Tidak bisa. 1.500 kilo itu Allah tempatkan di paru-paru kita, di dada kiri kanan kita yang sauplit itu. Luar biasa. Makanya kalau merokok efeknya itu di situ, pertukaran oksigen karbon dioksidanya tidak bagus. Panjenengan pernah mikir enggak, kenapa pernapasan kita ini lewat hidung ini? Kenapa hidung kita itu kok lubangnya 2? Pernah mikir enggak? Kok enggak 1? Lalar gawe Gusti Allah itu yang buat hidung aja lubangnya 2. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Enggak ada yang Allah ciptakan itu sia-sia. Kalau lubang hidung kita itu 1, kalau lubang hidung kita itu 1, pada saat kita bernafas menghirup udara langsung nyampe ke paru-paru, jebol paru-paru kita. Karena tekanan di luar dengan tekanan di paru-paru berbeda. Maka oleh Allah diberi sekat, diberi penghalang berupa lubang hidung 2 itu, tengahnya ada sekatnya, kemudian ada bulu-bulu di rambut hidungnya itu. Jadi udara masuk itu dihangatkan di situ, tekanannya, kecepatannya menjadi direm dengan semua yang ada di rambut hidung kita itu. Begitu masuk sudah normal sesuai dengan tubuh kita, tekanan maupun kecepatannya. Pada saat fungsi dari bulu rambut hidung tadi itu screening. Jadi bahan-bahan yang masuk ke hidung kita itu dites di situ, di screening di situ, di stop di situ. Dengan mekanisme yang ada, bulu rambut hidung kita itu mampu ngetes. Oh, ini manfaat buat tubuh kita, silakan masuk. Oh, ini tidak manfaat, di stop di situ, ditahan di situ. Sampai kemudian banyak yang ditahan, hidung punya kemampuan untuk mengeluarkannya dalam bentuk bersin itu, dalam bentuk wahing itu. Maka kenapa kok wahing itu ucapannya alhamdulillah, gak innalillahi? Karena kita bersyukur. Kenapa kok bersyukur? Tidak jadi ada kuman, ada virus, ada kotoran yang beracun yang mengganggu tubuh kita melalui saluran pernafasan, gak jadi masuk, dikeluarkan oleh tubuh melalui mekanisme pergerakan di hidung kita melalui bulu-bulu rambut hidung itu. Jadi kenapa alhamdulillah? Panjenengan sekarang tahu jawabannya. Karena kuman tidak jadi masuk, bersyukur kita. Maka hati yang selalu bersyukur itu menjadi senjata untuk kemudian kita tetap sehat secara paripurna. SEH, karena sudah 5:30. A-nya apa? A-nya ayat-ayat Al-Quran harus selalu dilantunkan. Paling tidak di rumah kita itu kita selalu ngaji, selalu mendengarkan ayat suci Al-Quran itu. Kenapa? Penelitiannya banyak yang membuktikan. Penelitian itu magic of water ya. Jadi penelitian yang dilakukan oleh Profesor Yoshimoto di Jepang itu meneliti tentang air yang kemudian dibacakan ayat suci Al-Quran, kemudian diteliti kristal dari air itu kristalnya berbentuk segi 6, kristal heksagonal. Itu awalnya karena air yang dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran itu ternyata berubah strukturnya menjadi kristalnya kristal heksagonal. Kristal heksagonal itulah yang kemudian diadopsi oleh perusahaan-perusahaan minuman kemasan atau minuman-minuman kesehatan dengan menjual kristal heksagonalnya itu. Ya tahu ya, ada merek-merek tertentu itu kan ngomong kalau ini kristal heksagonal yang menyehatkan buat tubuh kita. Di tubuh kita ini apa korelasinya dengan air tadi ini? Tubuh kita ini 75% terdiri dari cairan.
cairan otak, cairan limfa, cairan darah. Maka pada saat dibacakan ayat suci Al-Quran yang kemudian kita mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran itu masuk ke dalam cairan di tubuh kita, maka kristal heksagonal itu terbentuk. Maka wajar kalau orang-orang yang terbiasa mendengarkan Quran itu kemudian tubuhnya menjadi sehat, mekanismenya seperti itu. Jadi karena ada perubahan struktur kristal di cairan yang ada di dalam tubuh kita menjadi heksagonal tadi itu, yang itu menyebabkan semua aspek terkait dengan imunitas tubuh kita akan meningkat dengan adanya itu tadi. Panjenengan beli air heksagonal itu 1 botol sudah berapa? Itu kalah semua dengan pada saat kita ngaji. Makanya ngaji itu harus paling tidak terdengar oleh diri kita sendiri. Ada 2 efek yang kemudian timbul pada saat kita ngaji, kemudian kita mendengarkan. Maka di situ itu proses tubuh kita menjadi sehat karena terbentuk kristal heksagonal tadi itu berjalan. Lagi-lagi dapat 2 hal, dapat medisnya, dapat teologisnya, dapat. Maka tidak boleh di rumah kita itu sehari pun kosong dari ayat-ayat Quran. Ngaji itu yang lancar sama yang grodal-gradul pahalanya banyakan mana? Banyakan mana, Bu? Alhamdulillah, sewenangnya sing grodal-gradul ya. Grodalnya dapat pahala, gradulnya dapat pahala. Karena memang hadisnya jadi di 2 kali lipatkan pahalanya. Jadi kalau alif lam mim gitu dapat 30, orang normal ngajinya lancar. Kalau grodal-gradul dapat 60. Nah, bersyukurlah yang grodal-gradul itu ya. Tapi ngaji 5 menit kalau yang grodal-gradul dapat berapa? Setengah halaman maksudnya. Setengah halaman yang lancar ngajinya bisa dapat, taruhlah 2 halaman. Yang menit itu 2 halaman. Maka pahalanya 4 halaman. Orang yang grodal-gradul pahalanya setengah halaman kali 2, 1 halaman dulu jiakean sing lancar ya. Maka lancarlah ngaji. Yang grodal-gradul ngajinya diteruskan supaya jadi lancar, karena pahalanya nanti ending terakhirnya menjadi lebih banyak yang lancar ngaji. Walaupun grodal-gradul pun itu di 2 kali lipatkan pahalanya. Ya. Jadi harus tiap hari harus ada dilantunkan ayat-ayat suci Al-Quran itu di rumah kita. Kalau di rumah nggak ada kesempatan, ya paling nggak di tempat kerja kita, karena tempat kerja kita mungkin waktu pada saat kita bangun itu di tempat kerja. Maka buat area kerja kita itu menjadi area kerja yang menyehatkan, salah satunya dengan adanya lantunan ayat-ayat Al-Quran itu. Ya. Hanya adalah ayat-ayat Al-Quran yang selalu harus terlantunkan, didengarkan. T-nya apa? T-nya itu mentok dari semua ini tadi. T-nya itu adalah takwa. Jadilah orang-orang yang bertakwa. Kita harus menjadi bagian dari orang-orang yang muttaqin itu. Dalam konteks medis, kunci utama dari kesembuhan itu adalah takwa itu. Bagaimana mekanismenya? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Percaya kepada Allah dan hari akhir, bertakwalah, karena dari situ kemudian Allah akan memberi solusi, akan memberi jalan keluar dari permasalahan yang ada, dan Allah memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Seperti tadi, sakit dalam tataran medis kalau sudah tidak mampu lagi disembuhkan, fase terminal kalau di dalam medis namanya. Masuk fase terminal itu apapun sudah tidak bisa menyembuhkan secara medis. Maka kalau orang ini dirawat di rumah sakit, penyakitnya tambah parah kok malah disuruh pulang, itu berarti rumah sakit medis dalam hal ini dokternya sudah selesai, sudah tidak ada hal yang bisa dilakukan lagi. Karena intervensi apapun dalam tataran medis sudah tidak berfungsi lagi, maka disuruh pulang.
Nah kalau pulang ditanya ini pantangannya apa dok? Nggak ada pantangan, sudah minta apa aja turuti sudah. Lo dulu nggak boleh makan ini, lo enggak, sekarang boleh makan sembarang kali sudah. Karena sudah fase terminal itu, maka tadi itu begitu fase terminal teologisnya yang memang harus ditingkatkan lagi dengan cara salah satunya bersedekah tadi dan seterusnya itu. Intinya teologisnya yang harus ditingkatkan walaupun medisnya tetap. Maka penyakit apapun itu akan bisa Allah sembuhkan karena memang Allah yang punya hak. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ketika aku sakit maka Allah yang menyembuhkan. Allah yang punya hak untuk menyembuhkan itu. Maka akses hak prerogatifnya Allah untuk menyembuhkan seseorang itu dengan cara menjadi bagian dari orang yang muttaqin tadi. Wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian Allah akan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Rezekinya berupa apa? Berupa kesembuhan, berupa kesehatan tadi itu. Maka secara sederhananya tadi di awal kami sampaikan, orang yang bertakwa itu pasti orang yang sehat. Kecuali yang memang Allah amanahkan lain ya. Jadi normatif itu orang yang bertakwa pasti sehat. Apalagi pernah saya sampaikan panjenengan kita-kita ini yang sholat subuh ini, wah luar biasa efeknya sholat subuh itu sudah. Yang ozon, yang kontrol emosi, yang hormon kortisol dan seterusnya itu masya Allah luar biasa. Manfaatnya sholat subuh ini luar biasa. Maka kita ini, saya panjenengan yang kemudian berusaha sekuat tenaga untuk bisa sholat subuh berjamaah, bonusnya adalah Allah akan sehatkan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ending dari semua itu adalah jadi orang yang bertakwa. Takwa itulah yang kemudian menyebabkan kita sehat. Normatif orang bertakwa adalah orang yang sehat. Jadi untuk bisa sehat paripurna, banyak-banyaklah sedekah. Kontrol emosi, jadi orang yang sabar, kemudian jadi orang yang selalu bersyukur, kemudian di rumah kita, di tempat kerja kita harus terlantunkan ayat-ayat suci Al-Quran itu, dan kemudian kita bisa menjadi bagian dari orang-orang yang muttaqin. Maka pada saat itu Allah sehatkan kita secara paripurna, secara sempurna, secara utuh, sehat jasmani, rohani, sosial maupun spiritual, yang itu diakui secara internasional oleh WHO itu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan, silakan Pak. Monggo. Selamat. Makan kemudian tidak boleh minum selama 30 menit. Mohon maaf, sependek pengetahuan saya yang sahih terkait dengan medis itu nggak ada gitu. Ya justru malah keseratan. Nah yang diatur justru gini, kalau tanpa harus menjawab itu benar atau enggak, yang diatur itu di bukunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu, Rasulullah itu kalau makan komposisi di lambungnya itu sepertiganya makanan, sepertiganya cairan, sepertiganya udara. Kalau berdasarkan hal ini, maka kalau makan itu ya kemudian minum, walaupun tetap ada space, ada ruang untuk udara itu. Dan komposisi sepertiga ini ternyata klop dengan apa yang terjadi di tubuh kita. Enzim pencernaan itu, kalau panjenengan masih ingat juga pelajaran TK dulu, yang lipase, amilase, ase itu memang Allah ciptakan cukup untuk mencerna sepertiga bagian lambung. Maka kalau kita tadi itu tidak menjalankan qul wasrafu wala tusrifu tadi kan, makan misalkan melebihi ambang sepertiga kapasitas lambung, yang dicerna sepertiganya tok, gampangannya gitu. Ada sisa yang kemudian tidak tercerna. Apa yang kemudian terjadi? Pencernaannya tidak sempurna, terjadi proses yang disebut dengan fermentasi. Fermentasi itu bahasa kerennya fermentasi, bahasa Indonesianya apa?
pembusukan. Jadi makanan yang lebih dari sepertiga tadi itu terjadi pembusukan, tidak dicerna secara sempurna. Pembusukan kalau fermentasi apa yang timbul? Asam dan gas. Jadi kan kalau buat tape, semanis apapun tape pasti kecut. Jadi kan kalau buat tape ditabung gitu, di botol, di gelas, di ruang tertutup lah. Begitu diragikan terjadi fermentasi, dibuka tutupnya pasti akan ngejos. Itu bukti ada gas yang timbul. Lah itu terjadi di lambung kita. Kalau kita makannya lebih dari sepertiga tadi itu, timbul asam, timbul gas. Asam itu sifatnya korosif, gores lambung kita. Maka semula tidak sakit mah gara-gara makan sering kekenyangan, timbul fermentasi, timbul asam, gores lambungnya. Maka orang yang sering makan kekenyangan semula tidak sakit mah jadi sakit mah. Saya kok nggak pernah membaca di textbook ya, kalau makan itu terus kemudian jeda 30 menit baru kemudian boleh minum. Nah itu kalau makannya nasi kerawu gimana itu? Selalu tenung setengah jam sih, semampu nanti. Mohon maaf, saya kok sependek pengetahuan saya kok nggak pernah membaca. Kalau secara textbook ya, di buku-buku ya, di buku-buku kesehatan, buku-buku kedokteran, itu kalau makan kemudian ada jeda waktu 30 menit baru kemudian boleh minum sih, saya nggak pernah membaca. Mohon maaf kalau nggak sesuai dengan ini ya. Jadi justru kalau melihat dari komposisi Rasulullah, kalau makan komposisi lambungnya itu ya minum, ya berarti. Nah minumnya ya makan minumnya tentu lah kita tidak boleh sambil berdiri karena banyak aspek terkait dengan kalau kita makan tidak sambil duduk. Ada makan itu duduk, tidak boleh sandar, makan dengan tangan kanan, makan yang terdekat dan seterusnya. Itu ada korelasi medisnya itu. Kenapa kok harus duduk, tidak boleh berdiri, itu ada korelasi medisnya ya. Saya kira itu ya yang bisa kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.